solusi pemecahan masalah suplai pupuk di Desa Karangrejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Pupuk memiliki peran penting dalam pertanian karena tanah seringkali kekurangan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik. Pupuk organik memiliki keunggulan dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penahan air tanah, dan menyediakan nutrisi secara bertahap. Sedangkan pupuk kimia adalah pupuk yang mengandung bahan kimia di dalamnya. Mengatasi permasalahan kekurangan suplai pupuk dapat dilakukan dengan pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengelola pupuk dan memantau kebutuhan pasokan pupuk juga dapat membantu meningkatkan efisiensi suplai pupuk sehingga tidak terjadi kekurangan pupuk di suatu wilayah. Pemanfaatan limbah organik dan teknologi daur ulang dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pemerintah perlu memprioritaskan investasi dalam perbaikan distribusi pupuk seperti jaringan transportasi dan penyimpanan yang efisien, serta melakukan reformasi kebijakan untuk mendukung rantai pasok yang lancar. Mengatasi masalah kekurangan pupuk penting bagi petani untuk mempertimbangkan keputusan penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik sebagai langkah menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan menyikapi hal persediaan pupuk kimia yang semakin hari semakin menipis. Pupuk organik menyediakan nutrisi yang penting bagi tanaman dan juga meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki struktur dan kandungan organik tanah. Pupuk organik mendukung keberlanjutan pertanian dengan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia yang dapat merusak ekosistem tanah. Penggunaan pupuk organik merupakan keputusan terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani dan lingkungan sekitar, khususnya kesuburan tanah, sehingga petani dapat mengganti kekurangan pupuk yang dialami dengan membuat pupuk organik sendiri. Pupuk organik lebih baik digunakan dibandingkan pupuk kimia karena pupuk organik menyediakan nutrisi yang penting bagi tanaman dan juga meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki struktur dan kandungan organik tanah. Penggunaan pupuk organik juga dapat mengurangi risiko terjadinya erosi tanah dan pencemaran air. Penggantian pupuk kimia ke pupuk organik bukan langkah yang salah dalam menuju pertanian yang berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik merupakan keputusan terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani dan bagi lingkungan sekitar. Masalah nanti tidak minta pendampingan boleh, tidak minta pendampingan monggo, tapi dengan izinnya nanti ketua kelompok sudah mendapatkan izin dari masalah pupuk ya. Jadi nanti pupuk kimia kan ini termasuk mengalami suatu rotoannya ya. Itu jangan ini didiskusikan kalau bisa buat pupuk organik. OPOC apa jenengan silakan diskusikan. Kemudian masalah harga yang fluktuasi, harga gabah itu kan mungkin pada saat kemarin kan harga tinggi. Ini dengan adanya hujan dikit-dikit kan mengalami suatu penurunan. Kemudian masalah sama penyakit tetap ada, Mbak. Nama penyakit itu kan penyakit tanaman padi yang paling banyak kan itu penyakit jamur, ukurannya itu, kemudian untuk beluk ya, sama darurat itu atas di beluk ya, sudah atas sudah itu yang pernah melihat tanaman padi yang buahnya nanti putih gabung itu dicabut malam itu berat. Nah itu Mbak memang menjadikan
akademis itu jauh berbeda di pertanian. Jangan merasa mbak saya lebih tahu, jangan ya. Artinya penjenengan juga harus banyak belajar dari petani. Petani itu mungkin malah pengalaman banget ya. Jadi nanti diskusi lah, monggo. Jadi hamba penyakit tetap ada, mesti ada. Jadi kok bisa menyampaikan penyakit yang sering apa, kemudian hambanya apa, cara pengendaliannya gimana. Mungkin petani kan beda kan. Ada pengendalian secara kimiawi, mekanis, kemudian ada secara organik kan ada nanti pengendaliannya. Tikus mungkin kan banyak tetap ada. Yang paling banyak ilmunya nanti pertanian organik mbak. Di situ nanti ada yang Pak Wahidi itu. Ini rumahnya mana saja? Di Jawa mana? Boyolali. Boyolali ini. Oh, jangan mendetail. Protein apa? Protein apa nih? Penyuluhan, Pak. Oh, penyuluhan. Nah, glutenologi bukan protein. Anu endangnya glutenologi ya. Enggak apa-apa. Ini semester ini nih. B3, Pak. Padahal 2024 nanti besar-besaran semuanya penerimaan penyuluh pertanian. Habis nanti. Ya udah habis semua udah. Besok itu per desa 1 jatah PPL. Jangan-jangan calonnya sih ini jangan di 2024 nanti besar-besaran. Ya monggo lah itu nasibnya kan. Jadi yang penting belajar dulu. Kita Solo Raya tante nih. Ada yang luar Solo nggak? Saya Pak, Bener. Jakarta. Jakarta nggak bisa ngomong anu. Nggak bisa Pak. Terus belajar mas. Iya. Makanya katanya dengan petani memang harus sinergis dengan kita bisa komunikasi. Kebetulan dari kelompok kita ini dapatnya di BPP Kerjo dan metode yang digunakan ini diskusi. Mungkin kita ini aja Pak dari mahasiswa sama Bapak diskusi terkait permasalahan yang ada mungkin sama biasanya Bapak menyelesaikan masalah tersebut kayak gimana? Terus terang kan saya mau pertama kali udah tahu, ya kan? Jadi terus terang saya kurang organiknya. Ya, Itu satu permasalahan dulu, satu permasalahan dulu, ya. Nanti kami mendatangkan kadang pupuk organik sudah dikasih kalau dari pengolahan limbah anggota kelompok tadi ini kadang kurang. Kekurangan. Kalau POC saya sudah cukup. POC dari sendiri, POC dengan diri cukup. Dari biji, sapi, daging itu kami campur dengan kompor yang dari kebun-kebun itu cukup bawang kelong, terus daun ambiloto dan sebagainya. Itu sudah bisa menanggulangi sangat penyakit terus. Cuman untuk pupuk organik kalau memang nanti ada kan dari dinas itu sering berbelokan tidak POC itu sering banyak. Cuman yang berbelokan dari dinas yang untuk pupuk organiknya itu memang jarang. Kalau untuk kendala yang lain, insya Allah kami aman. Selama kami berorganik, belum ada besar yang fatal pun ada. Ya, fatal dan sebagainya itu belum ada. Karena kalau kita menggunakan metode organik, insya Allah kan untuk yang terhadap daun itu jarang. Karena kan daun keras, pohon keras dan batang tepat untuk daunnya. Ya, ada. Kami kan kelompok tani kami itu ada sekitar 35 hektar. Kami yang organik 20 hektar 18 hektar. Ya, akan ada 3 blok yang kami buat, blok ABC. Selama 6 tahun, tahun ketiga kami dibimbing oleh dinas. Tahun ketiga terus tahun 456 kami mandiri. Ya kami tanggung ongkos sendiri. Kami sertifikat berdesa dari SNI. Biaya selama 3 tahun 30 juta. Kami atur ongkos sendiri. Kami mendatangkan dari Desos Mojokerto itu yang 1 tahun sekali kita survei baik pembukuan, baik lahan, terus kami bayar 10.
tahun kedua kan udah 10. Nah ini tahun ketiga yang kami cari sendiri, berarti udah 6 tahun dari dinas kami dijadikan 3 tahun, yang kami mandiri 3 tahun. Walaupun kami punya avokat sebenarnya, Asosiasi Petani Organik Karanganyar itu ada sekitar 27 kelompok mencari SE organik itu bersama-sama. Jadi saya jadi satu, itu biayanya 100 juta, tapi ditanggung oleh beberapa kelompok. Kami juga ikut di avokat, tapi kami lebih memilih mandiri. Kenapa? Konsumen saya memilih yang mandiri. Ada konsumen yang saya dari Jogja, Jakarta itu kalau bisa minta mandiri, karena dengan mandiri itu yakin konsumen ada keyakinan tersendiri dengan budidaya tentang organik. Packingan mbak, packingan yang kemasan. Oh, ada. Ini ada packing sendiri mas. Jadi Jadi packing yang organik ada. ada masalah dari harga. Izin dasar. Terima kasih organik. Ya, iya, organik kan sendiri. Dari kita juga setuju solusinya benar. Mana? Solusi terkait solusi yang tadi suplai pupuk, terus Bapak juga bisa menanggulanginya dengan buat pupuk sendiri. Iya, logiknya kami buat sendiri. Itu tanggung ternyata itu paling bagus utangnya itu daun kelor gitu. Oh, itu dimakan solusi Daun kelor itu ke tanah bagus. suburnya menarik. Tanahnya bukan juga. Itu serba guna. Iya, Jadi dikonsumsi bahan nutrisinya Enak. tinggi. Iya. Itu pupuk juga bagus. Sama daun pakis. Oh. Oh, pakis turut kali-kali itu. Oh, paku-pakuan tuh. Pakis Itu wajar khusus nomornya warna susah. enggak, itu khasiatnya luar biasa. Kita fermentasi. Oh, itu tadi ya. Fermentasi. Soalnya kan jenis tanaman itu kan punya kelebihan pak, bisa di batu bisa tumbuh. Misalnya ditempel di batu di tembok ya tumbuh. Itu kan punya sifat kelebihan. Enggak pakis Ya. ya, pakis Itu kan perakaranya itu tanaman iso urip yang watu, yang tembok iso urip itu kan akarnya punya kandungan Iya. apa dalam perakaran pakis itu maka di mereka punya kelebihannya itu untuk pupuk. Nah, dari pakis itu kan banyak ya. Dan fermentasi ya di ceplok atau terasa atau di blender mau gitu. jeblok. Ceplok terus campur Ya, masalahnya apa? paling campur arah lepan nanti terus urin Urin ya. urin. Sejenis apa-apaan ya? Hah? Sejenis pakis sejenisnya Ya. yang lebar, yang sing panjang, Pakis ya, yang sing pakis. tahu ya. Itu jenis paku-pakuan atau pakis ya namanya. Iya, jenis. pakis. Itu kalau bahan pembuat uang katanya. Syukur nanti Katanya tahun bahan ini ada anggaran dari pemerintah untuk pupuk organik itu senang. Iya, ya pupuk organik itu kadang-kadang kesulitan. Jadi sekarang kan namanya petani kan harus berpikir biar untuk turun mas. Iya toh. Petani itu gimana saya dapat untung gitu loh mas. Jadi tidak asal nanam, tidak asal gampang itu aku tak sepenting nandur, nggak hitungnya berarti untungnya. Kalau saya kan saya hitung dari awal, mulai benih yang mencakup habis berapa dan sebagainya saya hitung. Akhirnya saya per bulan menemukan gaji per bulan itu sekian juta. gimana? Itu tak manajemen itu. Ya. Akhirnya kami semangat, gitu. Kalau nanti penting nandur panen garap naik mas. Kadang-kadang yo enggak. Gini deh, kan sekarang ada istilah pertanian konvensional dan pertanian organik. Nah kalau kita masih bertahan konven itu ya untuk menggunakan kimia Tradisional deh. sekarang kan banyak petani yang kalau ya nggak untung harga produksi tinggi pupuk mahal tuh. Jadi kan Pak Wahyudi kan ambil organik itu untuk memangkas tadi Iya. biaya tinggi tadi diubah menjadi organik kan mengurangi biaya. Berarti enggak setiap mau ngapain itu petani bingung. Tapi yang tidak organik kadang-kadang mau pupuk enggak ada. Itu akhirnya bingung dari pupuk. Tapi kalau kita mainnya di organik kita kan santai. Kalau kita nggak dapat pupuk, POC cair murah itu tidak apa-apa. Nanti kita campur dengan kulit biji atau kulit apa, kita semprotkan udah berapa. Yang murah-murah aja, yang per botol 30.000, 25.000 itu kan ada itu POC di warung-warung itu.
Murah ya kan kalau organik. Nah, daun kelor ini gimana? Apa ditumbuk atau fermentasi gimana? Daun kelor itu lebih bagusnya jadi itu langsung lahan. Di pasar itu Iya, apa? berapa? Berapa? 1000 dah. Sudah bisa. Iya. Tapi nanti kalau disemprotkan kan namanya efisien, awalnya kalau itu sak pondongan kita jadikan istilah pokoknya paling dari 5 liter kopi kan nanti kita sekali dibuat paling 1 bulan. Satu kayak gini. Moringan, karena di sana moringan atau enggak? Daun kelor udah tahu belum daun kelor? Udah tahu. Nah, orang kampung tahu orang kampung. Itu di sayur menurutnya tinggi dah dan nutrisi tinggi itu. Sayur. Kalau pupuk daun kelor itu manfaatnya apa, Pak? Daun Daun kelor yang pupuk daun kelor itu. Pupuk Manfaat, daun nggih, manfaatnya untuk penyuburan tanah. penyuburan tanah. Iya. Itu untuk tanah bagus sekali. Nanti biar browsing kandungan kelor apa. Ini masih kan kandungan kelor. Ya. Kalau selain itu yang dari tanam-tanaman itu apa lagi, Pak? Ya. Dari tanam-tanaman, pupuknya yang dari Yang tumbuhan. dari tanaman. Nggih. Daun singon. Sengon Daun di singon bagus, daun tentoro itu tentoro. Daun tentoro. itu Bapak juga mengolahnya sendiri. Iya. Gimana? Bapak mengolahnya sendiri, membuat Iya, kita itu sendiri. fermentasi, kita buat pupuk cair. Itu alangkah bagusnya kan langsung ke lahan sebenarnya. Oke. Ke lahan kan kayak daun oker. Ya kita paling nanti cari daun kelor paling satu, adalah paling satu toko lah nggak banyak. Karena ada daun toro, daun besi itu nggak usah banyak. Kita fermentasi, setelah kita fermentasi kan kita ambil airnya. Terus namanya kita saring airnya itu. Pamannya dapat 10 liter air lah kamu. Nah, nanti kita belikan pupuk. Istilahnya dibeli pupuk urin kelinci itu 200 liter atau 300 liter kita campurkan situ. Udah kita kasih EM4. Kita rendam guys, kita 2 minggu cukup. Nanti kalau mau nyemprot tinggal itu kita semprot. Dan makanya kan aku cepat sedikit cepat gedong-gedongan ini tanggi fermentasi kan mengarupan itu. Aku gak punya lahan pada saya. Fermentasi ini boleh tombol-tombol itu karet kasih dodo. Itu tadi semua daunnya dijadiin satu gitu, Pak, airnya. Iya, nanti kita jadikan satu, kita fermentasi di situ. Ini dijeplok ya, ya. Nggih. Istilahnya apa kemana diblender mau ditumbuk lah, ditumbuk. Ah, ditumbuk. Terus dari ditumbuk nanti kita tutup fermentasi. Tapi paling enggak ya 3 hari sekali buka ya. Kalau udah meledak kan, meledak kan, karena gasnya kan kuat, gasnya. Nanti paling enggak 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita buka. Nanti kita tutup lagi. Kalau nggak dibuka, kadang-kadang meledak. Terus terang kan pupuk cair yang belum jadi kemarin aku kan pupuk oleh Mas Fahmi itu si kelompok kayak gitu kurang ini fermentasi mateng aku setelah kesusunan tak bukain meledak ini kan pas ini rasa ini karena kan gasnya masih di dalamnya gasnya masih harusnya kita fermentasi setelah itu paling tidak 2 minggu sebelum kita ada itu botol kan buka dulu tutupnya kita buka dulu biarin biar gas itu buka semua dulu. Nanti baru kita masukkan botol. Itu kalau apa itu untuk yang tadi apa itu biarnya tadi situ menentunya kok E4 E4 itu kan saya dapat ilmu dari desa juga. Pertama ya nanti kita mencari air sekitar 1 liter. Setelah itu kita masukin kasut ayam Jawa itu tahu? Ada telek ayam Jawa itu. Oh ya jeroan ayam Jawa itu kan ada teleknya dalamnya itu kan. Tahu belum? Dereng. Nah, itu joreng kasut. Berdua apa tuh? Bukan kasut. Jadi ada Kayak telek. kulitan lapisan. Nah, Kayak wuritan ngoten. ayam Jawa, Oh. ayam kampung. Nggih, nggih. Ayam kampung itu kan enak tadi. Nah, nanti setelah itu kita air 1 liter, nanti kita kasih ayam kasut ayam Jawa itu, ayam kampung itu 3. Jadi tiga ayam lah. Pamannya itu yang boleh kalau ayam Orang Jawa. Polok, kan cuma orang Polok. Ini kan boleh. Tadi ini ngomong kasut dengan Karena ayam. saya sing biyen kan Ayam Jawa. Jawa karena jam. Ini ada telai kalau mbak, telai kan dibuangi kakak itu. Ya dimasukin. lapisan tipis itu namanya kan. Kalau nanti dikasih kecap 3 set. Kecap 3 set sama kasut sama air 1 liter. Udah itu nanti tutup 3 hari buka, 1 bulan. Udah
Bukan, melebihi 4 anu itu bakteri lah. Bener itu. Itu maksudnya kan tadian nggak usah ditumbuk, nggak usah dibeli utuhan, Iya, langsung. tapi nggak usah dibersihkan kata-kata Iya, langsung. Salah Iya, aja. lain bukan Nggak ada tempat kita ya khusus yang bukan khusus loh nih, yang nanti bedah dan di bedahnya ada Iya. yang bisa di. Nah, biasanya motong ayam tahu lah, motong ayam nanti. ayam kampung. Atau motong ayam kan nanti. Atau motong ayam kan khusus seruannya dah ditarik di atau barang tipis. Jenengan Apa ngerti apa tadi? Kecap 3 set. Air 1 liter ini. Iya, air segitu kecap 3 set. Satu ini satu caranya ya. Kasih itu ya 3 ayam. Tiga ayam, tiga ayam. Ini jeruk boleh tukang ayam. Nah, banyak itu. Kasutnya, kalau jeruk khusus kasut tuh ya. Iya, ini jadi 4. Kurang hari buat berapa? Seminggu cukup ya, Pak? Ya udah, paling dah itu Suasana tinggal udah. dulu. Kalau lu yang lama kan lebih bagus. Nah, anu kambing itu namanya rumen. Rumen juga ada ya. Rumen itu atau sapi tuh. Tapas rumen itu kan juruannya ini kok, juruannya rumen itu bisa untuk bakteri. Rumen. Nah, rumen sih kan anu gimana kambing, sapi kan termasuk binatang rumen sing memang biasa. Iya. Rumen ini kan bisa untuk